Pada sekitar tahun 1963, Desa Polin di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram, bagian timur, masih berupa kampung kecil di pesisir Pulau Seram yang hidup dalam kesederhanaan. Laut menjadi jalan utama, sagu menjadi makanan pokok, dan kebun serta hasil laut menjadi sumber kehidupan masyarakat. Rumah-rumah masih dibangun dari kayu dan bahan alam seadanya. Bahkan pada masa itu, semen belum mudah ditemukan. Untuk membangun rumah dan fasilitas kampung, warga membakar batu karang menjadi kapur sebagai bahan campuran bangunan. Namun di balik kesederhanaan itu, Desa Polin memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa persaudaraan yang kuat, pendatang yang datang ke kampung tidak dipandang sebagai orang asing, tetapi diterima layaknya keluarga sendiri. Nilai gotong royong dan kemanusiaan benar-benar hidup di tengah masyarakat saat itu. Kisah keluarga Farawan di Polin bermula dari sebuah perjalanan laut yang tidak pernah direncanakan menjadi sejarah. Menurut cerita Turan Taimuran dari Ibu Faujiah Kelian, Bapak Haji Abdul Karim Walakula, dan Bapak Husein Hayoto, rombongan keluarga Farawan berangkat dari desa Ohiren di Kepulauan Jek menuju Ambon menggunakan perahu layar tradisional. Perjalanan itu dipimpin oleh kakek Haji Amiruddin Farawan bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka berlayar dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun laut memiliki ceritanya sendiri. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam. Angin topan dan ombak tinggi membuat perahu yang mereka tumpangi kehilangan arah, hingga akhirnya terdampar di pesisir Desa Polin, Pulau Seram. Dalam keadaan lelah dan penuh ketakutan, mereka diselamatkan oleh warga kampung yang datang membantu tanpa banyak bertanya siapa mereka dan dari mana asal mereka. Masyarakat Polin membuka pintu rumah mereka. Mereka memberi tempat berteduh, makanan, dan perlindungan. Di masa ketika hidup semua orang masih serba sulit, warga tetap memilih berbagi. Dari situlah hubungan persaudaraan itu lahir, bukan karena darah, tetapi karena kemanusiaan. Hari-hari berikutnya dijalani bersama. Keluarga Farawan mulai berbaur dengan masyarakat kampung. Mereka ikut bekerja mengolah batu karang menjadi kapur, membantu membawa hasil sagu ke pesisir Seram, hingga bergotong royong membangun Masjid Desa Polin yang saat itu masih sangat sederhana. Karena kakek Haji Amiruddin Farawan dan Bapak Haji Saleh memiliki keahlian sebagai tukang kayu, mereka dipercaya membantu pembangunan masjid kampung. Dari tangan-tangan sederhana itu, lahirlah bangunan yang menjadi pusat ibadah dan kebersamaan warga. Waktu terus berjalan. Hubungan antara keluarga Farawan dan masyarakat Polin semakin erat. Kakek Haji Amiruddin Farawan kemudian menikah dengan Ibu Masdu Kelian, anak dari keluarga Kelian di desa Polin. Dari pernikahan, itu lahirlah rohani Farawan yang akrab dipanggil Ben Polin Farawan, sebuah nama yang bukan sekadar panggilan, tetapi tanda bahwa keluarga Farawan telah menjadi bagian dari tanah Polin itu sendiri. Beberapa anggota keluarga lainnya kemudian datang dan menetap di Polin. Ada yang kembali merantau untuk sekolah, ada yang memilih tinggal hingga akhir hayatnya di tanah Seram. Sebagian dimakamkan di Polin, menjadi bagian dari sejarah kampung itu selamanya. Generasi demi generasi terus lahir, tumbuh, dan membangun kehidupan baru dari kisah yang dahulu dimulai oleh badai di tengah laut. Kisah Farawan sendiri ternyata jauh lebih panjang dari sekadar perjalanan dari Kai ke Seram. Dalam cerita adat di Ohiren, leluhur pertama marga Farawan dikenal dengan nama Toron Farawan. Nama Farawan disebut berasal dari kebiasaan leluhur yang sering bermeditasi di bawah pohon kayu besi atau fara, hingga akhirnya nama itu menjadi identitas keluarga. Dari garis keturunan itulah lahir Nurkut, Potak, dan Taverlain Farawan yang menjadi leluhur utama keluarga. Perjalanan keluarga ini juga melewati perubahan zaman dan keyakinan. Dari kepercayaan leluhur dan pengaruh Hindu pada masa awal Nusantara, keturunan Farawan kemudian memeluk Islam dan Kristen. Namun adat dan nilai persaudaraan tetap dijaga. Bagi keluarga Farawan, agama boleh berbeda, tetapi asal-usul dan hubungan darah tetap menjadi pengikat yang tidak terputus. Kisah keluarga Farawan bukan hanya tentang perpindahan tempat tinggal. Ini adalah cerita tentang badai yang membawa orang asing menjadi saudara, tentang kampung kecil
yang mengajarkan arti kemanusiaan, tentang kerja keras gotong royong, dan warisan persaudaraan yang tetap hidup hingga hari ini. Dan mungkin benar, kadang sejarah keluarga tidak lahir dari kemewahan atau kekuasaan. Kadang sejarah justru lahir dari sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di tengah laut, lalu diselamatkan oleh hati manusia yang masih penuh kasih.